langkah cuci tangan pakai sabun. Pertama telapak tangan, telapak tangan. Bukan punggung kanan, punggung kiri. Selah jari, selah jari. Kunci jari. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kiri. Kuku jari, kuku jari. Bilas dengan air mengalir, steril. Tahukah hai kawan-kawan, apa itu stunting? Tahukah hai kawan-kawan, apa itu stunting? Kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kurang gizi kronis. 8.000 HPK, 8.000 HPK, 8.000 HPK. Badan anak lebih pendek, pertumbuhan fisik terhambat. Badan anak lebih pendek, pertumbuhan fisik terhambat. Daya tahan tubuh rendah, bila sakit susah sembuhnya. Kecerdasan otak anak menjadi tidak optimal. Aduh sungguh kasihan. Tapi jangan khawatir, stunting bisa dijaga. Ibu-ibu, tahu nggak anaknya Ibu Dini kasih anak yang stunting? Bu, stunting itu bukan virus, bukan hantu yang harus ditakuti dan dijauhi. Tapi mereka harus kita bantu untuk menanggulangi masalahnya bersama-sama. Ingat Bu, cegah stunting sejak dini agar tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting. Ayo ikut saya ke posyandu. Janganlah lupa minum tablet tambah darah pada remaja, putri dan ibu hamil. Ibu hamil rutin periksa kehamilan, melahirkan di fasilitas kesehatan. Lakukan IMD untuk bayi baru lahir. ASI eksklusif selama 6 bulan. Penuhilah nutrisi ibu dan anak, terutama di 8.000 HPK. Rutin bawa balita ke posyandu, lengkapilah imunisasinya. Terapkan pola asuh yang benar, berikanlah stimulasi yang tepat. Ibu-ibu, jangan lupa perbaiki sanitasi, gunakan air bersih, jamban sehat, dan cuci tangan pakai sabun.
Pemandangannya indah. Anak nelayan pergi memancing. Ayo Bapak Ibu kita dukung program pemerintah untuk menggalakkan pencegahan stunting. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Abah Bupati, kami doakan pian sehat selalu. Terpilih jadi gubernur, umrohakan kami sabarataan. Amin.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Tarabubu yang pada kesempatan ini hadir secara virtual, Abah Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Bumbu,
Ibu Hajah Wahyu Widarti Zairullah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang hadir, Ketua Gabungan Organisasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Bumbu yang berhadir secara virtual, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Bumbu, yang kami hormati Ketua DPRD Tanah Bumbu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang kami hormati Sekretaris Kabupaten Tanah Bumbu, yang kami hormati para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,
Yang kami hormati Bapak Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Tanah Bumbu. Yang saya hormati Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kami hormati pimpinan Bank Kalsel, yang kami hormati pimpinan perusahaan atau mewakili, yang kami hormati semua Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, kesehatan dan karunia kita dapat bertemu pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tahun 2024 sebagai berikut. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Yang keempat, Keputusan Bupati Nomor 188.61/61/DPMD/2021 tentang susunan kepengurusan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Tanah Bumbu. Tema Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju. Dengan maksud dan tujuan sebagai momentum Hari Kesatuan Gerak ini adalah memperkuat PKK sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan melalui pemberdayaan keluarga. Tempat dan waktu acara Hari Kesatuan Gerak PKK ini dilaksanakan di Gedung Mahlike Berjut 1 atau Kapet pada hari Rabu tanggal 18 Juli tahun 2024. Dengan jumlah peserta 600 orang dengan sumber anggaran yang pertama berasal dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun anggaran 2024. Yang kedua, partisipasi dari beberapa donatur. Yang pertama ada PT Arutmin, yang kedua ada PT Geo Energi Group, yang ketiga ada Bank Kalsel dan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, mohon izin Pak Sekda yang saya banggakan dan saya sayangi.
Berikut ini saya akan bacakan sejarah singkat PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah. Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikanlah Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat yang disingkat LPM untuk menyebarluaskan 10 kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967, kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita Honger Odem atau HO. Kondisi ini telah menyentuh hati Ibu Isriati Monadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membuka PKK di Jawa Tengah. Dari tingkat provinsi sampai tingkat desa dan kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur istri pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembina Kesejahteraan Keluarga. Tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Pemberdayaan 10 segi pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program gerakan PKK. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang perubahan lembaga sosial desa disingkat LSD menjadi lembaga ketahanan masyarakat desa disingkat LKMD. Posisi PKK sebagai seksi 10 di LKMD, selanjutnya gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1982, tim penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sebagai langkah selanjutnya diadakan pemantapan gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui pelatihan. Organisasi, Rakon dan Rakernas 1 PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya tahun 1983 di bawah pimpinan Ibu Kardina Supardjo Rustam melaksanakan Rakernas kedua PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 program pokok PKK-nya. Pada sidang umum MPR tahun 1983 berdasarkan TAP MPR nomor 2 Romawi _MPR _1983 tentang GBHN, pembinaan kesejahteraan keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan. Pada tahun 1984 diterbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1984 tentang
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, fungsi, tugas, gerakan PKK, dan ketentuan atribut-atributnya. Tahun 1987 atas persetujuan Presiden Republik Indonesia dibentuk kelompok-kelompok PKK. PKK Dusun atau Lingkungan, RW, RT, dan kelompok Dasawisma. Kemudian mulai tahun 1988 PKK mendapatkan berbagai penghargaan internasional seperti Morris Fed, Sasakawa, Halfrais, maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. Rakernas ketiga PKK dilaksanakan tahun 1988. Pada saat dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Ibu Kardina Supardjo Rustam, Ibu memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika Serikat. Pada tahun 1993, dalam Rakernas keempat, PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Odiana Rudini telah memutuskan untuk menetapkan tanggal 27 Desember sebagai Hari Kesatuan Gerak PKK yang diperingati setiap tahun. Melalui Rakernas kelima, PKK yang diadakan pada tahun 1998, Menteri Dalam Negeri Bapak Yogi SM selaku pembina PKK memberikan penghargaan kepada pelindung, penasehat, dan kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun, dan 10 tahun tanpa terhenti. Pertama, medali tertinggi disebut Paramahita Nugraha. Kedua, medali utama disebut Adi Bakti Utama. Ketiga, medali madya disebut Adi Bakti Madya. Keempat, medali pratama disebut Adi Bakti Pratama. Sejalan dengan tuntutan perkembangan tahun 2000, Tim penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan rapat kerja nasional luar biasa PKK di Bandung, bertepat di Bandung, dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirja yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain pengertian dan nomenklatur gerakan PKK berubah dari pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, disingkat PKK, dan adanya badan penyantun TPPKK di semua jenjang. Hari kesepakatan Rakernas LUP PKK tersebut ditetapkan menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK dan disusunnya pedoman umum gerakan PKK. Pada tahun 2025 diselenggarakan Rakernas ke-6 PKK dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Susiati Ma'ruf yang menetapkan perubahan nama Badan Penyantun PKK menjadi Dewan Penyantun PKK serta adanya seragam nasional. Pada tahun 2010 diselenggarakan Rakernas ke-7 PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Hajah Vita Gunawan Fauzi SH yang menghasilkan rumusan antara lain tentang penyesuaian penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal 27 Desember menjadi tanggal 4 Maret. Pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Hal mendasar yang diatur dalam Permendagri tersebut antara lain sebutan Dewan Penyantun menjadi pembina sehingga Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Pembina TPPKK Pusat, Gubernur Ketua Pembina TPPKK Provinsi, sampai dengan Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua Pembina di wilayah masing-masing.
Pada tahun 2015 dilaksanakan Rakernas ke-8 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Eni Gunarti Cahyokumolo yang menghasilkan rumusan perubahan struktur kepengurusan TP-PKK. Sebutan jabatan Ketua 1 sampai dengan Ketua 4 tidak ada lagi dan diganti dengan ketua-ketua bidang yang mengkoordinasikan tugas Pokja 1 sampai Pokja 4 serta penggunaan kembali seragam nasional. Memenuhi rekomendasi tunggal Rakernas ke-8 PKK tahun 2015 yang mengamanatkan agar gerakan PKK mempunyai dasar hukum yang kuat, maka tanggal 1 November 2017 ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pada bulan Oktober 2019 dibentuk Kabinet Indonesia Maju dan Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Bapak Muhammad Tito Karnavian. Sejalan dengan itu dilantik pula Ibu Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Umum TP-PKK Pusat periode masa bakti 2019 sampai 2024. Pada tanggal 19 Mei 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga saat ini menjadi pedoman operasional gerakan PKK di seluruh Indonesia. Pada tanggal 8, 9, dan 16 Maret 2021 diselenggarakan Rakernas ke-9 PKK tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum TP-PKK Ibu Tri Tito Karnavian. Rakernas ke-9 PKK kali ini dilakukan secara virtual karena situasi masih pandemi COVID-19. Ada 4 agenda utama yang dibahas dan disepakati dalam Rakernas ke-9 tahun 2021, yakni pertama, rencana induk gerak PKK tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, strategi gerakan PKK. Yang ketiga, petunjuk teknis tata kelola PKK. Keempat, program prioritas TP-PKK tahun 2021 sampai 2024. Program prioritas TP-PKK tersebut diselaraskan dengan pengertian dasarnya bahwa gerakan PKK adalah gerakan dalam membangun masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga program-program TP-PKK kembali pada ruhnya, yakni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ciri khas dari pendekatan pemberdayaan masyarakat ini adalah melibat sertakan partisipasi masyarakat dan langsung ditujukan kepada masyarakat. Demikian sejarah singkat PKK yang ditulis oleh tim penggerak PKK Pusat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dengan kegiatannya yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Yang saya hormati pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Yang saya hormati Ketua Gatriwara beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua GUW Kabupaten Tanah Bumbu beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua Dharmawita Kabupaten Tanah Bumbu beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua Persid Kartika Kanda Kirana. Yang saya hormati Ketua Bayangkari beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu Tim Penggerak PKK Desa. Yang saya hormati pimpinan Bank Kalsel atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan perusahaan atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh tim penggerak PKK se-Kabupaten Bambu yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya akan membacakan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat pada hari ulang tahun PKK yang ke-52 tahun 2024. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan, perlindungan serta bimbingannya kita dapat mengikuti bersama-sama acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-52 tahun 2004 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini secara pribadi dan selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, saya mengucapkan selamat Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-52 dan selamat atas terlaksanakan kegiatan ini yang dapat membawa semangat dan energi baru pada setiap langkah seluruh kader PKK untuk bergerak bersama mensukseskan program-program pemerintah. Atas dasar itulah, maka tema Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-52 adalah bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju. Bergerak bersama mengandung makna keserempakan gerak kader PKK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai visi TPP PKK yaitu terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Saya mengharap agar kiranya kita dapat mengembangkan program-program PKK di daerah masing-masing sehingga senantiasa sejajar dengan program-program pemerintah dan pemerintah daerah melalui 10 program pokok PKK. Tim penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergisitas dengan para stakeholder baik dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat hal itu ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian ada 3 hal yang perlu dapat perhatian untuk kita semuanya. Yang pertama, memantapkan pemahaman mengenai
filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepatan pembangunan nasional di daerah masing-masing. Yang ketiga, pencapaian PKK dalam melaksanakan rencana induk gerakan PKK pada tahun 2001 sampai 2004. Yang pertama, perhatian kita pada hal yang pertama, memantapkan pemahaman mengenai filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang mempunyai peran serta dalam proses pembangunan, dan keluarga juga dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, pemberdayaan keluarga pada prinsipnya merupakan langkah strategi yang ditempuh oleh kader PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Secara konseptual, pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga, terutama keluarga tidak mampu atau keluarga yang tidak dapat mencapai tujuan hidup keluarganya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuklah gerakan pemberdayaan keluarga atau yang disebut PKK, yang mekanisme gerakan dilaksanakan oleh tim penggerak PKK di setiap jenjang pemerintahan. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK sebagai mitra pemerintah. Melalui sinergi dengan pemerintah, PKK dapat mendukung program-program pemerintah dan pemerintah daerah hingga ke tingkat keluarga, meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan PKK. Program pemerintah di tingkat daerah dapat lebih terpadu dan efektif. Kader PKK memiliki peran strategi dalam mendukung program kerja pemerintah, termasuk dalam bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Gerakan PKK pada hakikatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan prinsip-prinsip partisipatif. Melalui gerakan PKK, peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan kepedulian segenap jajaran tim penggerak PKK karena mempunyai dampak langsung terhadap program kerja PKK, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam pengelolaan program PKK. Selanjutnya, perhatian pada hal kedua, mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepatan pembangunan nasional daerah, mengintegrasikan program atau kiat PKK ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah
melalui sinergisitas antara PKK dan pemerintah harus mampu mengoptimalkan gerakan PKK dalam percepatan pembangunan nasional dan daerah. Terintegrasinya program PKK ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah memberikan peluang kepada PKK untuk senantiasa dapat memanfaatkan peluang pendanaan melalui 1. Dana yang bersumber dari APBD, di mana program dan kegiatan yang mendukung kegiatan PKK dialokasikan melalui APBD provinsi, kabupaten maupun kota. Dana hibah adalah dana yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan PKK dalam melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kemitraan, yaitu kerjasama untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas rumah tangga melalui program-program kegiatan PKK, baik langsung maupun tidak langsung, antara PKK dan pihak swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan. Dengan sinergisitas antara PKK dan pemerintah serta kemampuan PKK dalam memanfaatkan peluang pendanaan. Diharapkan program-program PKK yang direncanakan serta yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mendukung pembangunan secara keseluruhan. Akhirnya perhatian pada hal ketiga, pencapaian PKK dalam pelaksanaan rencana induk gerakan PKK tahun 2001 hingga 2024. Rencana induk gerakan PKK menjadi dasar panduan bagi tim penggerak PKK pusat dan daerah dalam rangka pengelolaan program gerakan PKK agar lebih implementatif, berdaya guna, dan berhasil guna. Selain itu, dokumen rencana induk gerakan PKK sangat berkaitan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen strategi gerakan PKK yang dihasilkan dan disepakati dalam Rakernas 9 PKK tahun 2021. Capaian pelaksanaan program atau kegiatan dalam rencana induk gerakan PKK sampai dengan tahun 2023 yang berkorelasi dengan program pemerintah dan pemerintah daerah. Peran aktif dalam berbagai kegiatan dan turut menangani stunting seperti A. Berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah membentuk rumah pangan serta aktif mengkampanyekan stop boros pangan. Selanjutnya melakukan pembinaan terhadap industri rumah tangga. Selanjutnya bekerja sama dengan pihak terkait dalam mencegah KDRT guna menanamkan karakter belas asih kepada anak. Selanjutnya melaksanakan program Keluarga Indonesia Sejahtera yang harmonis, Keluarga Indonesia Administrasi Kependudukan, dan Keluarga Indonesia Sehat tanpa narkoba yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya melaksanakan kegiatan sosial seperti memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, melakukan gelar produk unggulan daerah yang merupakan hasil karya kader PKK sebagai bentuk pelaksanaan gerakan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pangan. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dan harmonisasi kehidupan keluarga. Melaksanakan program unggulan gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana untuk kesehatan melalui 3 pilot project. Yang pertama, keluarga sehat tangguh dan tanggap bencana. Yang kedua, keluarga sehat tangguh bencana menuju perilaku sehat.
bersih dan sehat. Yang ketiga, keluarga sehat, tangguh dan tanggap bencana, peduli kesehatan ibu dan anak. Hadirin yang saya hormati, perlu saya ingatkan kembali bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana induk PKK tahun 2021 hingga 2004 dan rencana gerakan PKK besar. Harapan saya agar kita dapat menjawab tantangan dan mewujudkan capaian substansi tugas dan fungsi tim penggerak PKK untuk mencapai visi gerakan PKK di tahun 2001 hingga 2024, yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia tahun 2024. Saya percaya bahwa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dapat dilakukan oleh tim penggerak PKK desa, tim penggerak PKK di semua level pemerintah, baik di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, beserta segenap jajaran pemerintah dan masyarakat. Sebelum menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PKK seluruh Indonesia atas semua kontribusi, dedikasi, dan kerja kerasnya dalam melaksanakan 10 program pokok PKK di tengah masyarakat. Demikian sambutan dan harapan saya pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-52 tahun 2004. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan ridho upaya kita bersama dalam mewujudkan keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Dirgahayu PKK, hidup jaya PKK. Demikian sambutan dari Ketua Umum Nyonya Tri Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon izin untuk sesi kebersamaan perkenalkan dipandu. Baik, Bapak yang 1, 2, 3. Dan mohon izin sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kita akan sekali dan selanjutnya kepada Bapak berdepan dan mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu, Ketua BPPK Kabupaten Bengkulu serta Ketua Desa Pondok Tengah 1 dan 2 BPPK Kabupaten Bengkulu berkenan karena akan melanjutkan prosesi pemotongan bola. Dan mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu untuk melakukan prosesi sebagaimana perintah Hari Kesemuan dan peringatan 50 tahun 2024. Yaumiladil mabrur, selamat hari milad PKK Tanah Bumbu, serap tetap bersatu, sejahtera maju dan tangguh, serkat teratur dan makmur, wujudkan Indonesia tumbuh. Habis ini apa caranya, Nak? Doa closing kalau misalkan Iya. Oh, biar aja kan nanti pemandu kami naik itu biar aja dulu. Habis ini menyanyi naik ke atas, nanti ibu bawa ke atas ya. Nah, sini. Itu pengurus Pak. Pengurus. Pengurus semuanya masuk. Pengurus. Dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu kepada beliau diserahkan. Pengurus yang di luar bilang ya habis ini naik. Pengurus. Bu, pengurus bilang itu dulu. Tampil habis ini. Di luar. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, beserta seluruh jajaran, Ketua PKK, beserta seluruh jajaran. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peringatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang ke-52 tahun ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
dan mohon izin saya memimpin dalam agama Islam. Liridullah ta'ala wali syafatu Rasulullah biniatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'al sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghar min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati dan meridhoi acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah, jadikanlah peringatan HKG PKK kali ini sebagai momentum untuk lebih mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan semangat dalam membangun kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tanah Bumbu. Berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar setiap kegiatan dan program yang kami laksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami juga memohon kepadamu ya Allah agar Engkau senantiasa melindungi dan memberkati para pemimpin kami serta seluruh anggota PKK yang telah bekerja keras untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia dari program-program yang dilaksanakan. Semoga segala usaha dan pengabdian mereka mendapatkan balasan dan terbaik di sisimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan, kami memohon kepadamu agar Engkau menjadikan acara ini sebagai langkah untuk mencapai tujuan-tujuan besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.